Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hai Sobat Nami Mas Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Jokowi ini sebaiknya mengibarkan bendera putih. Bukan semata beratnya pandemi yang harus ditangani dengan serius dan juga memiliki dana besar, tapi tingkat kepercayaan masyarakat yang sulit untuk didongkrak demi meningkatkan kewibawaan pemerintah yang menjadi problem terbesar dalam pengelolaan negara. Sementara soliditas kabinet juga nampaknya semakin mengendur. Kecenderungan pemerintahan Jokowi yang kekiri-kirian membuat rakyat resah. RRC itu bukan sahabat baik buat bangsa kita, walaupun pengaruhnya tak bisa dinafikan. Ucapan selamat ulang tahun pada Partai Komunis Cina, PKC, oleh seorang ketua umum partai telah menuai kritik dan juga kecaman. Komunis masih menjadi musuh berbahaya bagi negara Republik Indonesia. Desakan untuk mundur dari jabatan presiden mulai terdengar dan juga semakin ramai. Tentu belum dalam bentuk aksi lapangan, mungkin juga karena faktor pandemi yang masih menakutkan. Meskipun demikian, semangat perubahan itu cukup kuat bagai api dalam sekam. Presiden Jokowi hingga kini belum bisa menunjukkan prestasi yang cukup menjanjikan dalam upaya mengangkat kewibawaan pemerintahannya. Hangatnya aspirasi di media sosial benar bukan ukuran, tetapi hal itu selayaknya menjadi bahan bacaan serius bagi pemerintah. Media sosial adalah sarana artikulasi politik efektif di tengah kemacetan lembaga penyalur aspirasi yang bernama DPR. Partai politik kini sedang sakit gigit dan juga terkooptasi. Ada fenomena menarik saat ini, yakni TNI yang mulai menggeliat. Agenda latihan bersama dengan TNI Angkatan Darat dengan pasukan Amerika Serikat Garuda Shield di Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi, di mana kemarin tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus merupakan bukan agenda biasa. Mungkin ada nuansa psikopolitis dan juga gambaran dari peta pertarungan lokal, nasional maupun global antara Amerika versus China. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin berkunjung ke negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Filipina untuk menangkal pengaruh China di kawasan, khususnya dalam konflik Laut Cina Selatan. Pengamat militer Kanjeng Senopati menganalisis bahwa latihan gabungan terbesar yang juga melibatkan Australia, Thailand, dan India ini dapat dilihat dari two lines of government power yang hidden, yaitu pemerintahan sipil dan pemerintahan militer. Kekuatan militer di negeri ini punya jalan yang bisa saja berbeda dengan oligarki pemerintahan Jokowi. Kehadiran ribuan pasukan Amerika adalah tekanan politik bagi pemerintahan Jokowi yang pro-Cina. Tentu hal ini akan menambah beban pikiran baru untuk mampu bertahan. Teringat dulu saat kejatuhan Soekarno dan Soeharto yang nyatanya tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik Amerika pula. Atmosfer dukungan yang lemah dari rakyat kepada Jokowi membuka pintu bagi kekuatan global untuk masuk dengan lebih cepat. Apalagi umat Islam di Indonesia itu sangat anti terhadap para pendukung komunis. Pemerintahan Jokowi tidak bersahabat dengan potensi kekuatan umat Islam. Peristiwa 1965 dalam bentuk yang sedikit berbeda bukan hal yang mustahil untuk terulang. Karenanya, demi kebaikan bangsa dan arah perkembangan politik yang sudah mulai terbaca, masa depan bukan milik Jokowi. Perlu perenungan seksama sekaligus, dan ini adalah momen yang tepat untuk segera mengibarkan bendera putih. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan. Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin beliannya. Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Pemerintah semakin lemah. Meski sulit mempercayai begitu saja ucapan presiden, namun fenomena yang ada patut mendapatkan pencermatan. Dua hal yang menarik adalah pertama, permintaan agar masyarakat banyak melakukan kritik, dan kedua, pengusulan adanya revisi Undang-Undang ITE. Rupanya Presiden sadar bahwa Undang-Undang ITE telah banyak ditafsirkan salah oleh aparat penegak hukum. Membuka pintu kritik dan revisi Undang-Undang ITE positifnya adalah terjadi proses demokratisasi. Namun masih besar pertanyaan apakah hal ini pertanda paradigma baru kepemimpinan yang percaya diri dan semakin kuat atau cermin bahwa pemerintah ini semakin lemah. Sejak menjabat presiden untuk periode kedua, situasi ekonomi dan politik terasa semakin berat. Penanganannya seperti tak terarah.
Apa yang dirasakan dan menjadi kegelisahan rakyat selalu dicoba untuk ditutupi. Pandemi berefek pada hutang yang semakin membengkak, investasi mandek, serta pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kasus HRS dan FPI berujung pada tuduhan pelanggaran HAM. Demikian juga dengan penanganan tokoh dan aktivis yang bernuansa politik. Undang-undang ITE menjadi alasan atas pelanggarannya. Korupsi terus terkuak mulai Jiwasraya, Asabri, BPJS hingga Bansos. Desakan mundur serta pemaksulan menjadi wacana dan tuntutan publik. Sementara Presiden nampak kesulitan memacu kerja dan mengendalikan kabinet. Menteri seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa visi apalagi prestasi. Pemborosan dan kebocoran keuangan terjadi hampir di semua anggaran kementerian. Membuka pintu kritik yang dilempar Presiden tanpa dibarengi oleh pembebasan tahanan politik adalah omong kosong. Revisi Undang-Undang ITE pun ditanggapi beragam. Ada yang setuju, ada yang pula mendorong dicabut saja. Undang-Undang ITE dinilai sama dengan undang-undang anti subversi. Di tengah pengelolaan negara yang semakin berantakan, maka sikap akomodatif pada aspirasi rakyat adalah suatu keniscayaan. Pilihan ini untuk menopang langkah pemerintah yang semakin melemah. Sebaliknya, jika kritik dan revisi Undang-Undang ITE hanya merupakan permainan politik, maka langkah lemah itu justru akan menambah goyah pemerintahan dan akhirnya ambruk tak tertolong. Pembuktian itikat baik dari membuka pintu kritik dan revisi Undang-Undang ITE adalah serius melanjutkan dengan langkah demokratis lain, seperti pembebasan aktivis kritis dan juga perubahan kinerja aparat penegak hukum ke arah yang lebih manusiawi dan juga berkeadilan. Tanpa ada langkah demokratis lanjutan, maka membuka pintu kritik dan juga revisi Undang-Undang ITE hanya merupakan bualan politik dan sandiwara untuk babak berikutnya saja. Jangan sampai pintu kritik hanya jadi bualan politik. Presiden Joko Widodo membuka wacana untuk merevisi Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Wacana itu disampaikan ke DPR dan juga pihak parlemen memberikan respon yang positif. Semua fraksi di parlemen tidak keberatan dengan wacana revisi Undang-Undang ITE itu. Hanya saja partai politik oposisi mengingatkan, revisi Undang-Undang ITE harus diikuti political will pemerintah dan aparat. Sebab, sesempurna apapun regulasi, penindakan yang represif dan tidak terukur dari aparat bisa menumbuh suburkan kriminalisasi. Terakhir, jangan sampai revisi Undang-Undang ITE ini hanya merupakan permainan politik, misalnya hanya untuk meningkatkan angka-angka indeks demokrasi. Ingat, merosotnya indeks demokrasi kita tidak akan selesai dengan revisi Undang-Undang ITE, tapi harus benar-benar menegakkan rasa keadilan dan juga kedamaian.